Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan masuk ke dosa mematikan terakhir dalam seri ini. Lust atau nafsu. Ini adalah dosa yang mungkin paling tersembunyi, tapi sangat merusak. Dan hari ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan penting. Apa sebenarnya arti nafsu dalam pandangan Alkitab? Dan kenapa itu bisa mengubah cara kita memandang cinta, tubuh, dan seksualitas? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 23 sampai ayat 25. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Apa itu nafsu? Ini bukan cuma soal ketertarikan fisik, tapi soal ketika kecantikan seseorang berubah menjadi sesuatu yang ingin kita kuasai, miliki, atau konsumsi. Nggak salah kok kalau kita mengagumi seseorang yang menarik. Tapi beda jauh dengan keinginan untuk memiliki tubuhnya demi kesenangan diri sendiri. C.S. Lewis pernah bilang, orang yang dikuasai nafsu sebenarnya tidak benar-benar menginginkan wanita. Yang dia cari adalah kenikmatan, dan wanita itu hanya alat untuk mendapatkannya. Itulah inti dari nafsu, bukan kasih, tapi konsumsi. Kasih berkata, aku mau memberi diriku untukmu. Nafsu berkata, aku mau sesuatu darimu untuk diriku sendiri. Menurut Alkitab, seks bukan soal ekspresi diri atau pemenuhan pribadi. Seks dirancang sebagai pemberian diri sepenuhnya dalam ikatan perjanjian kasih yang mencerminkan kasih Kristus yang rela berkorban. Seperti tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tanpa kasih dan komitmen, seks kehilangan arah. Seperti tubuh tanpa kepala, bergerak, tapi nggak tahu kemana. Nafsu di luar pernikahan itu kayak mencicipi makanan tanpa menelannya, stimulan sesaat, tapi nggak pernah mengenyangkan. Kenapa pornografi begitu dominan di dunia sekarang? Karena dia kasih shortcut ke kenikmatan. Tanpa risiko, tanpa tanggung jawab, tanpa hubungan nyata. Tapi justru itu yang bikin hati jadi tumpul, pikiran makin kabur, dan cara kita melihat orang lain jadi rusak. Mari kita berhenti bentar dan mikir, kenapa nafsu, terutama lewat pornografi, begitu adiktif? Apa yang dijanjikan dan apa yang sebenarnya dirampas dari kita? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, dalam Yosua pasal 7 ayat 21 kami membaca bagaimana Akan melihat keindahan emas, menginginkannya, dan lalu mengambilnya, padahal itu bukan miliknya. Kami pun sering melakukan hal yang sama. Kami membiarkan mata dan hati kami berlama-lama, lalu tergerak untuk mengambil yang bukan hak kami. Tolong arahkan kembali kerinduan kami akan keintiman dan keindahan kepada persekutuan denganmu, Yesus yang paling indah. Ajari kami untuk menghormati sesama, bukan sebagai objek, tapi sebagai ciptaanmu yang berharga. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.